Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul ini dengan Ibu Firda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda, selaku apoteker yang bertanggung jawab di Apotek Mitra Abadi. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sedang sibuk? Tidak. Baik, terima kasih. Apakah saya boleh meminta waktu sedikit dari Ibu Firda sekitar 5-10 menit untuk melakukan konseling, Ibu? Boleh, boleh. Baik. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu Firda, apa saja gejala yang Ibu Firda rasakan terhadap penyakit Ibu, atau alasan Ibu untuk bertemu dengan Dokter Reni itu apa saja, Ibu? Jadi sekitar 3 hari yang lalu saya itu mengalami sesak nafas gitu, jadi makanya saya datang ke Dokter Reni untuk berkonsultasi. Baik, Ibu mengalami sesak nafas. Itu sudah berlangsung lama, Ibu? Tidak juga, kayak lumayan lah, baru sekitaran 3 hari yang lalu. Baik, Ibu. Apakah itu sudah diobati atau belum, Ibu? Belum. Iya. Apakah sekarang Ibu sedang mengalami penyakit lain atau sedang eh, mendapatkan terapi lain, Ibu? Tidak. Baik, tidak ya. Apakah Ibu sedang mengalami alergi makanan atau obat-obatan, Ibu? Kalau dari makanan alergi telur saja sih, protein. Iya. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu sekarang sedang mengkonsumsi suplemen atau herbal? Tidak. Tidak. Apakah, mohon maaf ya Ibu, apakah Ibu pernah mengkonsumsi alkohol, Ibu? Oh, tidak. Iya, tidak ya, Ibu. Apakah Ibu sekarang sedang menyusui atau sedang hamil, Ibu? Tidak. Iya, tidak ya, Ibu. Ibu pernah ada riwayat penyakit ginjal atau hati, Bu? Tidak ada. Iya, tidak ada ya, Ibu. Apakah Dokter Reni sudah memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan obat Ibu sebelumnya? Belum sih. Belum ya, Ibu. Atau cara pemakaian obat atau hasil yang diharapkan setelah mendapatkan terapi itu belum, Ibu? Belum sih. Iya, belum ya, Ibu. Baik, kebetulan karena dari Dokter Reni sendiri belum menjelaskan mengenai cara penggunaan obat yang dia berikan kepada Ibu. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai obat yang sudah Dokter Reni berikan kepada Ibu. Kemarin juga Ibu sudah mengirimkan saya resep melalui WhatsApp, dan saya juga sudah membaca resep tersebut, dan juga saya sudah menyiapkan obat tersebut, Ibu. Di sini ada Dokter Reni memberikan obat aminofilin. Baik Ibu, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian obatnya. Untuk obat aminofilin ini Ibu dapat minum 3x1. Maksudnya Ibu minum sebanyak 3 tablet dalam sehari, di pagi hari, siang hari atau sore hari, dan malam hari ya Ibu. Dan untuk obat aminofilin ini Ibu dapat konsumsi sebelum atau setelah makan. Untuk mengkonsumsinya Ibu dapat menggunakan air putih untuk menelan tablet. Jangan sampai Ibu mengunyah, membelah atau menghancurkan tablet, karena hal tersebut dapat meningkatkan resiko efek sampingnya. Kemudian untuk mekanisme kerja sendiri dari obat aminofilin ini saya jelaskan sedikit ya Ibu. Untuk mekanisme kerjanya, aminofilin ini bekerja dengan cara melebarkan saluran pernafasan, di sini saluran pernafasan Ibu yang sebelumnya menyempit, sehingga udara nantinya dapat mengalir dan menuju paru-paru tanpa hambatan. Kemudian untuk obat aminofilin ini sendiri, jika Ibu
lupa untuk mengonsumsi obat ini, Ibu bisa segera meminum dengan jeda dosis tidak melewati lebih dari 4 jam. Jika sudah terlewat dari 4 jam, Ibu bisa mengabaikan saja untuk mengkonsumsi obat yang terlupakan tadi itu. Jangan sampai Ibu menggandakan dosis aminofilin untuk mengganti dosis yang terlewat, karena nanti juga bisa beresiko oleh efek sampingnya kepada Ibu. Kemudian untuk penyimpanannya itu sendiri, Ibu dapat menyimpan obat aminofilin ini pada suhu ruangan dan diletakkan di dalam wadah yang tertutup ya Ibu, dan terlindung dari paparan sinar matahari langsung, dan tentunya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian sedikit informasi ya Ibu mengenai obat ini. Selama Ibu mengkonsumsi obat ini, pastikan Ibu selalu berkonsultasi dengan dokter maupun dengan saya secara rutin agar nanti bisa dilakukan tes darah untuk memastikan kadar obat ini dalam tubuh Ibu. Kemudian jangan sampai Ibu berhenti untuk mengkonsumsi obat aminofilin ini tanpa berkonsultasi langsung dengan dokter atau dengan saya terlebih dahulu, agar untuk mencegah gejala munculnya penyakit Ibu itu kembali. Baik Ibu, untuk selain mengkonsumsi obat tadi, Ibu bisa melakukan terapi farmakologi. Di antaranya Ibu bisa melakukan diet sehat, mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran, menurunkan berat badan Ibu, dan menghindari makanan yang dapat menyebabkan alergi, serta menjaga kebugaran tubuh Ibu. Sepertinya sudah cukup ya Ibu mengenai penjelasan mengenai obat aminofilin ini kepada Ibu. Agar tidak ada poin yang terlupakan, mungkin kita bisa mengulang kembali ya Ibu beberapa poin kan. Mungkin dari Ibu bisa mengulang apa yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu. Jadi obat minum itu 3 kali sehari, bisa pagi, malam, siang, atau sore. Terus disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Terus juga obatnya itu harus dikonsumsi secara rutin. Terus kalau misalnya mau berhenti itu tidak boleh berhenti dengan semaunya saya saja. Nanti harus konsultasi dulu sama kita. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sudah baik mengenai penjelasan Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Mungkin boleh Ibu tanyakan sekarang, Ibu. Sepertinya tidak ada, soalnya sudah cukup jelas. Iya. Dari Ibu. Mungkin belum ada pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya Ibu sudah mengkonsumsi obatnya dan Ibu ingin bertanya sesuatu kepada saya, Ibu bisa langsung menghubungi WhatsApp saya saja, Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan, Ibu jangan lupa untuk meminum obatnya secara rutin dan usahakan obatnya jangan sampai tidak dikonsumsi ya Ibu, dan selalu berkonsultasi dengan Dokter Reni ataupun kepada saya sendiri, Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, dan semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apoteker Firda Aulia Esvan dari Apotik Mitra Abadi. Benar ini dengan Ibu Amanda? Iya, benar. Jadi kan sebelumnya Ibu sudah mengirimkan resep lewat lewat WhatsApp saya. Di sini saya mau bertanya sebelumnya, apakah Ibu sedang senggang sekarang? Apakah Ibu sedang tidak sibuk? Iya, tidak. Boleh minta waktunya sebentar, sekitar 1-5 menit? Iya, boleh. Baiklah, Ibu, saya akan melakukan konseling tentang resep yang saya dapat dari yang Ibu kirimkan kepada saya. Sebelumnya, alasan Ibu datang konsultasi kepada Dokter Reni itu tentang penyakit Ibu, apa gejala yang Ibu alami sebelumnya?
Gejala yang saya alami akhir-akhir ini semenjak 3 hari kemarin itu saya sering mengalami sesak napas, Bu. Oh, apakah gejalanya itu sudah berlangsung begitu lama? Kalau dibilang berlangsung lama itu belum terlalu lama. Sudah pernah diobati atau belum sama sekali? Belum. Baiklah, Ibu sebelumnya apakah Ibu itu alergi makanan atau obat-obatan tertentu? Tidak. Apakah Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan herbal atau suplemen herbal? Tidak. Maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu sedang mengonsumsi alkohol atau apakah Ibu merokok? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang resep yang dokter ini kepada Ibu. Sebelumnya, apakah dokter ini sudah menjelaskan mendetail kepada Ibu tentang resep tersebut? Mengenai cara penggunaan obatnya itu belum disampaikan, Bu. Oh, baiklah. Jadi di sini, maaf sebelumnya Ibu. Baik Ibu, jadi dari resep yang dokter ini berikan itu di sini Ibu diberikan obat aminofilin 200 mg. Di sini Ibu harus minum 3 kali sehari, boleh di pagi hari, siang hari, malam hari, atau di sore hari. Terus saya akan memberitahu Ibu di sini memberikan penjelasan tentang mekanisme dari kerja obat tersebut. Jadi aminofilin sendiri itu Ibu bekerja dengan cara melebarkan saluran pernapasan yang sebelumnya menyempit sehingga udara dapat mengalir dan menuju paru-paru tanpa hambatan. Terus cara menggunakan obat ini itu Ibu dengan cara yang benar yaitu aminofilin tablet dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Kemudian Ibu gunakan air putih untuk menelan tablet aminofilin. Jangan dikunyah atau dibelah atau menghancurkan tabletnya karena dapat meningkatkan risiko dan efek samping dari obat tersebut, Ibu. Terus jika mengonsumsi aminofilin juga Ibu, jangan lupa mengonsumsinya secara rutin. Segera minum jika jeda dengan dosis yang terlewati tidak lebih dari 4 jam. Jika sudah lebih dari 4 jam, abaikan dan lanjutkan dosis seperti biasa. Jangan juga menggandakan dosis aminofilin untuk mengganti dosis yang sudah terlewati. Selama menggunakan obat ini, pastikan Ibu selalu berkonsultasi dengan dokter secara rutin atau dengan saya agar dapat dilakukan tes darah untuk memastikan kadar obat dalam tubuh Ibu itu tidak terlalu tinggi dan memeriksa kadar kalium darah. Selanjutnya juga Ibu jangan berhenti mengonsumsi aminofilin tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk mencegah gejala lain yang muncul kembali. Lalu untuk penyimpanan dari obat ini sendiri itu disimpan pada suhu ruangan dan letakkan di dalam wadah tertutup. Usahakan jangan sampai terkena paparan sinar matahari secara langsung, Ibu. Baik Ibu, apakah saya boleh bertanya kepada Ibu, apakah Ibu mengerti tentang apa yang saya beritahu, Ibu? Iya, mengerti. Boleh diberitahu Ibu apa yang Ibu dapat tangkap dari yang saya beritahu kepada Ibu? Iya, untuk obatnya itu tadi aminofilin diminum selama 3 kali 1, boleh di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Dan tidak dianjurkan untuk menggandakan dosis yang sudah terlewatkan. Dan juga aminofilin ini bisa dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Oh iya, sebelumnya apakah ada sebelum sesi konsultasi ini selesai, apakah ada pertanyaan yang Ibu ingin berikan kepada saya? Mengenai pertanyaannya mungkin belum bisa saya sampaikan, mungkin nanti saya bisa menghubungi Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk melakukan sesi konseling ini Ibu. Terima kasih banyak Ibu.